Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Junarti dengan NIM 222 10 10 10 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian PTK saya dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Cooperative Learning untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, materi kode dan kodar kelas 6. Baik, yang langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Di sini ada latar belakang di mana minat belajar merupakan rasa suka atau ketertarikan pada suatu pembelajaran. Minat belajar peserta didik perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kadangkala ada saatnya peserta didik kurang berminat dalam mengikuti pelajaran dikarenakan bosan ataupun mengantuk karena guru cenderung menerangkan dengan menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu, seorang guru perlu kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, misalnya dengan menggunakan tambahan metode seperti metode cooperative learning untuk pembelajaran. Dengan begitu akan meminimalisir kebosanan peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MI Miftahul Ulum pada siswa kelas 6 menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran akidah akhlak, materi kode dan kodar. Permasalahan tersebut terjadi karena metode yang digunakan oleh guru atau pendidik menggunakan metode ceramah di mana belajar berpusat pada guru atau teacher center, sehingga ada beberapa siswa merasa bosan dan akhirnya tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan bermain dengan temannya. Juga suasana di kelas itu senyap, siswa terlihat pasif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan siswa secara aktif berperan dalam proses tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus selektif dalam memilih metode pembelajaran. Pada materi kode dan kodar ini, metode yang cocok untuk digunakan oleh guru pada siswa kelas 6 adalah metode cooperative learning. Metode cooperative learning ini adalah metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil antar peserta didik yang terdiri dari 4-5 orang untuk saling bekerja sama dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan fokus pada penerapan metode cooperative learning dalam pembelajaran akidah akhlak, materi kode dan kodar kelas 6 di MI Miftahul Ulum. Melalui metode ini diharapkan proses pembelajaran akan lebih interaktif, efektif dan juga efisien sesuai dengan kebutuhan siswa. Mengingat gaya belajar siswa yang berbeda-beda, dengan menggunakan metode ini diharapkan siswa lebih aktif di kelas dan dapat meningkatkan ketuntasan minat belajar secara signifikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru, dan yang kedua, apa yang menyebabkan siswa kurang aktif di dalam kelas, dan yang ketiga, metode apa yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, next di sini juga ada tujuan penelitian. Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan fokus siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru, dan yang kedua untuk meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran, dan yang ketiga untuk mengetahui metode yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis ini peneliti di sini diharapkan dapat memperkaya teori pembelajaran khususnya mengenai penggunaan metode cooperative learning dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu ada bagi guru. Penelitian ini memberikan wawasan bagi guru tentang cara meningkatkan minat belajar melalui penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga menyenangkan. Guru dapat menggunakan metode cooperative learning sebagai alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu bagi siswa. Siswa diharapkan dapat lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran akidah akhlak. Dengan adanya metode cooperative learning ini, siswa akan lebih terlibat aktif dan belajar menjadi lebih menyenangkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Yang ketiga bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam merancang program pembelajaran yang lebih inovatif dan juga efektif, serta mendorong penggunaan metode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau landasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis dalam bidang pendidikan, khususnya pada penggunaan metode pembelajaran.
Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu di kajian pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eni Sumaryanti yang berjudul penerapan model cooperative learning dalam materi ajar organisasi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri Suci Al-Mahanani yang berjudul penerapan metode cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 3 SDN Tambak Rejo, Gurah, Kediri. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Faikoh, Khairul Asyifaq, dan Ika Anggrahini yang berjudul peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada mata pelajaran PAI di kelas 7I Putri SMP IT Asy Sazili Pakis, Malang. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ainun Rofiah, Vivi Rulfiana, Rakini yang berjudul meningkatkan minat belajar IPAS menggunakan model cooperative learning tipe TGT pada siswa kelas 4. Dan yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Ma'ani yang berjudul pembelajaran kooperatif model role playing untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Pemenang. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama yaitu ada minat belajar. Minat merupakan hal yang penting dalam pendidikan karena minat atau interest ini mengandung kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar juga dapat diartikan sebagai rasa lebih suka atau keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar ini memiliki beberapa peranan penting seperti meningkatkan konsentrasi atau perhatian, membawa kegembiraan atau perasaan yang senang, memperkuat kemampuan siswa dalam mengingat dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada metode cooperative learning. Menurut Johnson dalam B. Santoso, cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik di pengalaman individu maupun kelompok. Cooperative learning ini adalah model metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang khusus. Selain itu juga untuk memecahkan soal dalam memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab dan berpandangan bahwa semua siswa ini memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada akidah akhlak. Kata akidah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti mauqidah alaihi wa al-qaib wa al-domir, yakni sesuatu yang ditetapkan dan diyakini oleh hati dan perasaan atau hati nurani. Sedangkan kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti ataupun kebiasaan. Menurut bahasa Yunani, istilah akhlak ini dipengaruhi istilah ethos atau etios atau etika yang mengandung arti etika yang bermakna usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian dari mata pelajaran akidah akhlak ini yaitu suatu ilmu yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat pada hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup untuk selanjutnya dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu ada kodok dan kodar. Secara bahasa, kodok memiliki arti ketentuan, sedangkan secara istilah, kodok berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum dan azali, serta berlaku terhadap semua makhluk. Selanjutnya yaitu pengertian dari kodar. Secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah, kodar berarti perwujudan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Kodar memiliki sifat yang lebih spesifik ketimbang kodok. Maksudnya terjadinya kodar dapat didasarkan pada ikhtiar dan doa seseorang. Kodar sama artinya dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada kerangka pikir. Kodok dan kodar adalah salah satu materi pembelajaran yang berkaitan dengan takdir manusia. Kodok dan kodar merupakan rukun iman yang keenam di mana semua manusia muslim wajib percaya pada ketetapan takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi ini terlihat tidak begitu sulit untuk dipahami oleh siswa, namun jika hanya dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah,
maka siswa akan merasa bosan dan mengantuk. Oleh karena itu, para guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan metode cooperative learning, di mana metode cooperative learning ini efektif karena siswa belajar secara berkelompok, serta mengajarkan saling bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada perumusan hipotesis. Dengan menggunakan metode cooperative learning ini dalam pembelajaran akidah akhlak, materi kode dan kodar kelas 6 di MI Miftahul Ulum dapat meningkatkan minat belajar pada siswa karena mereka turut berpartisipasi dalam pembelajaran, sehingga suasana kelas ini menjadi lebih aktif dan tidak ada lagi pembelajaran yang monoton dan para siswa bermain bersama temannya karena merasa bosan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Di sini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research Lewin yang menggunakan langkah spiral dari 4 komponen yang dipisahkan menjadi 2 siklus. Keempat langkah komponen tersebut adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru mengambil peran sebagai peneliti. Yang kedua ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di MI Miftahul Ulum Mayang Jember. Siswa kelas 6 menjadi objek dari penelitian ini, yakni sebanyak 15 siswa. Para siswa ini berasal dari bermacam-macam latar belakang sosial, ekonomi, serta menunjukkan berbagai pola pikir tergantung dari kemampuan masing-masing. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 September 2024. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang dilakukan adalah desain penelitian tindakan kelas ini dengan menggunakan model PTK Kemis dan MC Taggart. Secara sederhananya, alur pelaksanaan rancangan Kemis dan Taggart ini mencakup sejumlah siklus, yaitu perencanaan atau planning, melaksanakan tindakan atau acting, pengamatan, observasi, dan refleksi atau reflection. Penelitian ini akan direncanakan dengan menggunakan 2 siklus, yang mana siklus tersebut fungsinya adalah melihat perubahan dari minat belajar siswa. Selanjutnya ada sumber data. Di sini ada 2 sumber data. Yang pertama itu data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh penyebaran angket kepada responden, dan yang kedua data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data siswa kelas 6, hasil penelitian sebelumnya, dan buku-buku sebagai referensi. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan siklus penelitian. Proses pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 2 siklus, dan siklus penelitian tindakan kelas ini terdiri dari perencanaan atau planning. Pada tahap ini peneliti mengadakan beberapa pertemuan dengan guru bidang akidah akhlak sebagai kolaborasi untuk berdiskusi dan membahas tentang teknis pelaksanaan PTK. Yang kedua ada tindakan atau action, terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Yang ketiga ada observasi atau observation. Pada penelitian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi berupa angket yang telah dibuat. Yang keempat ada refleksi atau reflection. Perolehan data pada lembar observasi dianalisis, setelah itu dilakukan refleksi bersama guru akidah akhlak. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan penilaian pada saat pembelajaran, yaitu tentang masalah minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti. Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa permasalahan pada saat pembelajaran berlangsung, seperti peserta didik tidak memperhatikan penjelasan dari guru, bermain dan berbicara dengan temannya, serta mengantuk. Yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan guru akidah akhlak, membahas bagaimana metode yang diterapkan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur fenomena alam atau sosial yang menjadi variabel penelitian. Instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data dan hasil penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Pada teknik analisis data ini, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran suatu gejala, peristiwa ataupun keadaan. Di sini peneliti menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada wawancara. Peneliti di sini menggunakan teknik wawancara dengan guru yang mengajar di sekolah tersebut. Responden yang dimaksud bernama Ibu Sur. Beliau adalah wali kelas 6 dan juga mengajar akidah akhlak. Yang kedua ada observasi. Peneliti menggunakan angket dalam proses pengambilan data minat belajar siswa untuk disebarkan, dan angket tersebut ada 4 indikator untuk mengetahui kategori atau klasifikasi penilaian terhadap minat dalam proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.